You say that I'm psychotic, but then you like it like that. It's how you give me. Kiara langsung mundur namun Ravendra menahan pinggang wanita itu dan mulai mencium bibirnya dengan lembut membuat Kiara menahan sesak di dadanya karena susah bernafas dan juga ritme detak jantungnya yang tidak beraturan. Setelah itu Ravendra menyeringai dan melepas pinggang Kiara lalu mensejajarkan tubuhnya dengan wanita itu. Itu kan yang lo mau? Tanya Ravendra tersenyum licik. Lalu lelaki itu langsung berlari. Ravendra, lo curi ciuman pertama gue. Kiara mengejar lelaki itu dan melemparkan apa saja yang dia bisa gapai. Lo yang cium gue duluan. Ravendra menghindari serangan Kiara. Sialan ya lo. Durhaka lo sama suami sendiri. Hentikan ini Kiara. Teriak Ravendra. Gue nggak suci lagi. Sahut Kiara. Iya udah ayo wudu biar suci. Sahut lelaki itu. Kiara kehabisan kata-kata. Dia langsung menghentikan langkahnya dan menatap ke arah Ravendra dengan kesal lalu dia membalikkan tubuhnya dan menuju ke dapur karena merasa lapar. Untung saja dia selalu membantu ibunya saat di rumahnya dulu. Jadi dia sudah tahu teknik memasak. Lo nggak ngejar gue lagi? Tanya Ravendra. Nggak guna juga bicara sama lo. Udah lapar mau masak. Kakak mau makan juga nggak? Tapi kalau mau makan minta maaf dulu lo karena curi fish kiss gue. Cerocos Kiara. Lah gue kan suami lo. Ya suka gue lah. Kiara langsung menatap tajam ke Ravendra lalu menghembuskan nafasnya pasrah. Iya udah bodoh ah. Kalau enak gue mau makan. Kalau nggak mending gue go food aja. Sahut Ravendra. Kiara hanya berdeci kesal dia langsung memakai apron dan memulai mengambil bahan. Masakannya di kulkas. Setelah semua telah tersedia di atas meja dia langsung mengeksekusinya. Dia memegang pisau seperti yang sudah ahli dalam memotong. Dia langsung memotong cabai dan bawang dengan cepat setelah itu dia langsung memotong sayuran. Setelah itu dia mencuci semuanya hingga bersih. Aroma harumnya sampai masuk ke dalam kamar membuat Ravendra yang baru selesai mandi langsung bergegas dan berlari menuju dapur. Dia memperhatikan Kiara memasak dengan seksama. Widih pandai masak lo, puji Ravendra. Niatnya memuji malah mengejek. Itulah Ravendra yang terlalu anti untuk berkata baik dan juga memuji seseorang secara langsung. Padahal di dalam hatinya dia terus memuji harumnya masakan Kiara. Wangi apa ini? Tanya Ravendra lagi karena omongannya tadi tidak ditanggapi oleh Kiara. Kita punya tetangga ya? Tanya Ravendra lagi. Tetangga apaan? Ya sebelah kita mungkin lagi masak soalnya wanginya sampai sini. Sahut Ravendra. Kiara tersenyum saat Ravendra memujinya walau tidak secara langsung. Dia langsung melanjutkan masakannya dan setelah selesai dia langsung menyajikan makanan tersebut. Akan tetapi saat dia berhadapan dengan Ravendra, dia teringat bagaimana lelaki itu mencium dirinya dan langsung membalikkan tubuhnya kembali. Membuat Ravendra mengerutkan kening dan menatap Kiara dengan heran. Ngapa lo? Tanya Ravendra. Kiara melihat ada sebuah masker di dekat lemari es. Dia langsung mengambilnya dan memakai masker itu. Lalu dia menatap Ravendra dengan datar. Dia tidak ingin berhadap-hadapan dengan lelaki itu saat makan sehingga dia duduk di kursi paling ujung. Ngapain lo pakai masker begitu? Tanya Ravendra. Kiara tidak menjawab dia langsung menurunkan maskernya dan melahap makanannya hingga habis. Setelah itu memakai maskernya kembali. Sedangkan Ravendra mencicipi makanan yang dimasak oleh Kiara itu lalu matanya langsung berbinar dan langsung meletakkannya di piring. Saat dia melihat Kiara sudah tidak ada di dapur, dia langsung melahapnya hingga habis tidak bersisa. Kiara telah bersiap-siap untuk pergi. Ravendra yang melihatnya langsung menarik tangan Kiara dan wanita itu langsung menepisnya karena takut terjadi seperti tadi lagi. Ada apa? Lo mau kemana? Tanya Ravendra. Mau ke sekolah lihat Kak Arga tanding basket. Jawab Kiara santai. Apa-apaan lo? Nggak boleh. Di rumah aja lo. Kenapa nggak boleh? Kalau gue bilang nggak boleh ya nggak boleh lah. Karena Arga itu saingan lo ya. Kalian kenapa sih bersaing seperti itu? Tanya Kiara penasaran. Nggak usah banyak tanya. Masuk ke kamar. Perintah Ravendra tegas. Nggak, masuk Kiara. Bentak lelaki itu lagi dengan nada suara yang kuat. Kiara tidak peduli dia langsung pergi saja. Dan terpaksa Ravendra mengangkat tubuh wanita itu ke atas bahunya dan membawanya masuk ke dalam kamar.
Kiara memberontak dan ingin melepaskan diri namun tidak bisa karena Ravendra lebih kuat dari dirinya. Diam di sini. Ravendra langsung mengunci wanita itu di dalam kamar karena emosi. Dia sangat merasa kesal sekali dengan wanita itu karena masih saja memikirkan soal Arga. Dia membanting lampu hias dan juga vas bunga hingga terdengar suara pecahan keramik dengan kuat membuat Kiara meneguk salivanya dalam-dalam. Dia langsung memundurkan langkahnya dan mengganti semua pakaiannya dan langsung tidur. Dia tidak mau berusaha dengan Ravendra saat lelaki itu lagi emosi. Ponsel Ravendra berbunyi. "Halo, Ravendra. Gimana kalau kita taruhan?" Ujar Arga dari seberang telepon. "Taruhan apa?" Setelah berbicara dengan Arga, Ravendra langsung mematikan sambungan teleponnya dan melempar ponselnya hingga terpecah di lantai. Kiara di dalam kamar menutup telinganya. "Kuat-kuat, apaan sih dia? Entah apa aja yang dibantingnya. Gue mau juga ikut banting-banting gitu." "Tapi banting apa? Banting harga diri, Arg. Dah dia sebenarnya monster Ravendra kali. Makanya kayak gitu tingkahnya. Mending tidur aja. Padahal kan gue tadi mau keluar belanja kebutuhan gue. Ke mall ngabisin uang dia. Cuma alasan gitu aja biar dia kesal malah ngamuk kayak gitu. Apa dia suka ya sama gue?" "Ah pasti iya. Dia suka sama gue," ujar Kiara percaya diri. Di sekolah, Kiara baru saja menginjakkan kakinya masuk ke gerbang. Namun Alena langsung menarik tangannya dengan kuat sehingga dia merasa sakit. Saat menatap ke arah seseorang yang telah melakukan itu padanya dia membulatkan matanya. "Alena, lepasin. Lo apaan sih?" Sumut Kiara. "Bukannya gue sudah kasih peringatan sama lo ya?" Tanya Alena. "Lo itu dari kampung kan? Jadi jangan caper di sini. Yang ada lo itu kelihatan noraknya. Selamat bersenang-senang dengan Keisha," ujar Alena dengan menyeringai. "Ke Keisha? Salah gue apa?" Kiara berusaha menolak namun cengkraman tangan Alena begitu kuat. "Lepas. Alena, lo apaan sih?" ketus Kiara. Alena semakin kuat mencengkram tangan Kiara sehingga wanita itu meringis kesakitan. "Jangan banyak bicara kalau lo masih mau hidup. Lo mau bawa gue kemana? Gue nggak ada ya masalah sama kalian." Siswa lain yang melihat Alena membawa siswi itu sudah menduga jika pasti ada masalahnya dengan Arga atau Ravendra. Mereka tidak ingin ikut campur dan acuh. Di parkiran Ravendra menunggu kedatangannya Kiara. Dia memperhatikan gerbang berulang kali untuk melihat apakah wanita itu bersama dengan Arga atau tidak. Bel masuk telah berbunyi dan dia tidak melihat kedatangan Kiara sama sekali. Membuatnya mengerutkan keningnya dan langsung melangkahkan kakinya.